Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Hari ini umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Seorang anak tega membunuh ayahnya yang sedang sakit stroke. Sebuah rumah hewan yang dijadikan gudang benih lobster ilegal digerebek TNI Angkatan Laut. Hari ini umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Di antaranya di perumahan Puri Tirta Yasa Indah, Kelurahan Sukabumi Indah, Bandar Lampung. Hari Raya Idul Adha disambut sukacita. Pada Minggu siang kemarin, warga dan pengurus masjid di perumahan ini bergotong royong mempersiapkan fasilitas pelaksanaan ibadah Idul Adha. Mereka membersihkan lingkungan masjid, memasang spanduk hingga mempersiapkan tempat untuk penyembelihan hewan kurban. Menurut pamong perumahan ini, pelaksanaan sholat Idul Adha dimulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Setelahnya kemudian dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sudah mengadakan suatu kerja bakti dan juga persiapan penyembelihan hewan kurban, dan juga yang lain-lain, intinya sudah siap semua untuk melaksanakan. Artinya nggak pengaruh ya tahun ajaran baru sekolah ini dengan kurban? Sama sekali tidak, karena masyarakat sadar tentang kehidupan beragama. Apalagi masyarakat kita mayoritas adalah muslim. Hari Raya Idul Adha yang bertepatan dengan datangnya tahun ajaran baru sekolah tidak mempengaruhi antusiasme umat muslim untuk berkurban. Di Masjid An-Nida perumahan ini, pada tahun ini akan menyembelih 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Para perajin golok di Bandar Lampung kebanjiran pesanan pada Idul Adha tahun ini. Di antaranya Syaifuddin, perajin golok dan aneka senjata tajam lainnya di Kelurahan Jagabaya 2, Kecamatan Waihalim. Hingga hari Minggu kemarin, Syaifuddin dan 3 pegawainya masih sibuk menyelesaikan pesanan para pelanggannya. Tak hanya membuat, Syaifuddin juga menerima jasa pengasahan dan perbaikan peralatan untuk menyembelih hewan kurban, seperti golok, pisau, dan kampak. Menjelang Idul Adha, terbanyak pelanggan dari kalangan takmir masjid. Untuk harga golok hingga Rp1.000.000 per buah, tergantung ukuran dan jenis bahannya. Sedangkan untuk jasa pengasahan pisau dan golok dikenai biaya Rp20 hingga Rp50.000 per buah. Ini golok masih saja. Itu kasih pesan. Itu harga itu variasi lah. Tergantung barangnya. Ya 300 sampai 500. Ramainya pelanggan pengasahan golok, pisau dan kapak untuk keperluan penyembelihan hewan kurban karena senjata yang digunakan harus sangat tajam. Para pelanggan meyakini pengasahan harus dilakukan oleh orang yang profesional untuk mendapatkan hasil yang baik. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Umroh itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang di atas kursi roda. Kabar duka datang dari jemaah haji Indonesia. 2 jemaah haji asal Lampung wafat di Tanah Suci. Keduanya adalah Muhammad Qoyim Syukri, 68 tahun,
asal Lampung Timur, dan Rosdiana Tahar Tamban berusia 75 tahun asal Bandar Lampung. Menurut Kanwil Kementerian Agama Lampung, Muhammad Qoyim meninggal pada 11 Juni lalu, sedangkan Rodianah meninggal pada 14 Juni. Keduanya meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat sesak nafas. Pagi ini berdasarkan informasi dari petugas kita yang ada di Tanah Suci, sampai pagi ini dari 7.301 itu sudah 2 jamaah haji kita meninggal di Tanah Suci, kedua-duanya meninggal di rumah sakit karena kesehatan. Yang kedua-duanya juga gangguan di paru-paru semua. Jadi yang semalam yang baru saja meninggal itu Ibu Rosdianah Tahar Tamban, itu warga Bandar Lampung, meninggal pukul 13 waktu sahur, jadi kemarin siang. Kedua jemaah haji yang wafat di Tanah Suci tidak dibawa pulang ke Indonesia, mereka dimakamkan di Madinah. Harsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Anak durhaka, kalimat ini yang mungkin cocok disematkan pada Sultan Putra Abadi. Pemuda 19 tahun warga desa Padang Rindu, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Kamis siang, Sultan ditangkap karena tega membunuh bapak kandungnya yang renta dan sedang menderita sakit stroke. Syarifuddin tewas pada hari Minggu lalu setelah sempat menjalani rawat inap selama 1 malam di rumah sakit di Pesisir Barat. Korban menderita luka berat di kepalanya. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengatakan tega menganiaya bapaknya akibat sakit hati karena kerap dimarahi. Padahal tersangka adalah anak sematawayang korban. Iya, permasalahan apa? Karena marah gitu. Karena apa? Marah. Marah? Iya. Siapa yang marah? Berdua. Orang tua kamu yang marah kalau kamu tanya. Suka marah-marah orang tuamu. Jadi kamu sakit hati karena orang tua kamu suka marah-marah. Iya. Begitu. Sering terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Sering terjadi pertengkaran yang disertai juga dengan kekerasan, sehingga ketika kejadian sudah pelaku sudah tersulut emosinya. Seperti itu. Jadi ketika kejadian tersebut terjadi, korban langsung diberikan pertolongan pertama, dikirim ke salah satu puskesmas. Tapi setelah dikirim ke puskesmas, ternyata nyawanya tidak tertolong lagi. Penganiayaan diketahui istri korban yang juga ibu tersangka saat sepulang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Saat itu tersangka telah kabur. Pada kasus ini, polisi menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang KDRT, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.